kasih Bapak Ibu, Saudara-saudari. Apa kabarnya? Kiranya Bapak Ibu, Saudara-saudari dalam kondisi yang sehat dan tetap bersuka cita. Sekalipun dalam kondisi yang kurang sehat, mari tetap bersuka cita dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan harapan dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan renungan hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang luar biasa dalam Kristus, urapilah setiap kami untuk dapat merasakan perjumpaan melalui refleksi dan renungan saat ini. Tuhan Yesus yang sangat baik, berikan kami kepekaan dan keberanian untuk terus berjalan dalam tangan Tuhan Kristus dan berani juga menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian kami. Dalam Yesus kami memohon, Tuhan tolonglah kami. Amin. Hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang cukup terkenal dan juga kontroversial dalam kehidupan beliau, yaitu Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan yang begitu sangat semangat dalam perkataan Yohanes Pembaptis adalah, "Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat." Firman Tuhan menurut Matius 3 ayatnya yang kedua. Di dalam firman Tuhan, Yohanes Pembaptis digambarkan menjadi figur yang sangat unik. Dari makanannya, belalang hutan dan madu hutan, dan juga penampilannya yang menggunakan baju dari kulit hewan. Tidak hanya penampilan yang terlihat unik, tapi juga perilaku dan gaya hidup Yohanes Pembaptis. Menjadi figur yang bisa dibilang eksentrik, unik, dan berani tampil berbeda. Pernahkah kita berefleksi? Dari mana keberanian Yohanes Pembaptis tampil begitu sangat eksentrik, otentik, dan berani? Tengah-tengah kehidupan kita saat ini, yang seringkali kita disamaratakan atau terpaksa sama dengan orang lain supaya bisa diterima, supaya bisa sukses, supaya menjadi rapi dan seragam. Figur Yohanes Pembaptis digambarkan berbeda. Yohanes Pembaptis tampil dengan keberaniannya dalam penampilan, gaya hidup, perkataannya yang cukup tegas dan konsisten. Karena itu, mari kita berefleksi bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu yang pertama adalah menjadi manusia-manusia yang unik. Bukankah seringkali dalam kehidupan ini, kita sebagai murid Yesus, orang-orang Kristen, anak Tuhan Kristus, harus dianggap dan berperilaku sama. Allah itu adalah hal yang benar dan baik. Tidak apa, tapi bagaimana kita harus hidup sama seperti sesuatu yang tidak baik. Kalau sudah terbiasa korupsi, maka kita mau nggak mau harus juga terikut-ikut melakukan korupsi. Kalau misalnya dari dulu sudah seperti ini, misalnya telat atau madhab atau melakukan yang tidak baik tapi dianggap benar, kita juga mau nggak mau harus ikut untuk bisa diterima, sukses, dan menjadi bagian dalam satu kelompok atau komunitas. Bapak Ibu Saudara, keberanian Yohanes Pembaptis adalah mengambil ciri otentik, bahasa kerennya. Bagaimana dengan kita? Mampukah kita menjadi anak Tuhan yang otentik? Kita menjadi otentik juga menurut gambar dan rupa Allah, yaitu mengarah kepada siapa? Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis tampil pertama kali dan dia memperkatakan tentang Yesus. Dia mengarahkan semua perkataannya sesungguhnya kepada Tuhan Allah dan Yesus Kristus. Dia sadar bahwa dirinya adalah menjadi jalan untuk membuka jalan
Mesias hadir dalam kehidupan dunia. Yang kedua adalah keberanian Yohanes Pembaptis untuk menghidupkan firman Allah dan juga rencana Allah dalam hidup. Kesadaran bahwa Yohanes Pembaptis adalah jalan di dalam kehidupan ini adalah bagian yang sangat penting. Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan dengan membawa banyak orang untuk datang kepada pertobatan. Bertobatlah dari kata tobat yang artinya dalam bahasa Yunani memakai kata metano, yaitu bertobat, kembali kepada jalan yang benar, berpaling. Yohanes Pembaptis di masa itu harus berhadapan juga dengan pola hidup yang tidak selaras dengan kebenaran firman Allah. Orang-orang Yahudi bukan tidak tahu tentang firman Allah, tapi dalam perilaku mereka tidak seturut dengan kebenaran firman Allah. Karena itu mereka harus bertobat, berputar kembali, berbalik kembali, memilih jalan yang benar. Metano. Bagaimana dengan kita? Karena dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa waktu itu bisa menjadi waktu yang sudah dekat. Yohanes Pembaptis juga menyatakan ini. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Bertobatlah kembali kepada Tuhan Allah dalam hidup kita. Karena Tuhan Allah bukan sudah dekat, tapi sudah datang. Egizo. Tuhan Allah dalam kata egizo digambarkan sebagai Allah yang menghampiri. Egizo artinya menghampiri, mendatangi, mendekati. Jadi, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah mendatangi kita, sudah menghampiri kita. Dalam hidup kita, bukankah bisa saja kita terlena kekhawatiran-kekhawatiran pada masa-masa sekarang begitu mencekam. Kita mendengar tentang sakit penyakit, kita khawatir. Dan bisa saja membawa kita menjauh kepada Tuhan, bahkan mengambil jalan yang lain. Resesi ekonomi juga bisa mengkhawatirkan hidup kita. Persoalan-persoalan kehidupan kita, kekecewaan, kondisi hidup kita, tekanan-tekanan dalam hidup kita bisa membawa kita kepada kekhawatiran-kekhawatiran yang membuat kita memilih jalan yang lain atau seperti orang berjalan, kita ternyata nyasar. Kita salah memilih jalan, bisa saja jalan itu membawa kita kepada jalan yang lain makin jauh, nyasar, atau jalan buntu. Mari kita mengingat tokoh kita yang berani. Dia tetap memegang identitas dirinya sebagai jalan membuka jalan perjumpaan antara umat dengan Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis menjadi tokoh yang berani, otentik, menjadi diri sendiri. Karena dengan otentik, kita akan tampil dengan jujur. Kita akan merasakan juga kejujuran ketika kita bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Keberanian yang fokus dalam mengerjakan karya Allah. Bukan keberanian yang sekedar hajar sana, hajar sini. Bukan keberanian sekedar ngomong sana, ngomong sini. Bukan sekedar berani dalam berkata-kata yang keras sana sini. Bukan sekedar berani supaya kelihatan jagoan, hebat, tapi keberanian untuk menyatakan kebenaran kasih Allah. Menyatakan firman Allah dan menghidupkan firman Allah dalam kehidupan sehari-hari. Berani untuk menjadi jembatan, memperjumpakan Sang Mesias dengan umat manusia bahkan seluruh kehidupan. Berani dengan otentik. Sembari salah satu kunci dari kehidupan Yohanes Pembaptis adalah punya kerendahan hati, bahwa dia hanyalah menjadi jembatan, alat
bukan Tuhan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Di dalam kehidupan ini kiranya kasih Tuhan menolong dan menyertai kami. Ada banyak kekhawatiran dalam hidup kami. Tetapi baiklah kami belajar seperti Yohanes Pembaptis yang tetap memandang Tuhan Allah, firman Allah dalam ketergantungan akan anugerah dan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan pimpinan Roh Kudus. Tuhan, karena itu tolonglah kami. Dan kiranya dalam kasih Tuhan memulihkan kehidupan ini. Mari kami juga mengingat untuk saudara-saudari kami yang saat ini dalam sakit penyakit. Kami mengingat dan mendoakan dengan sepenuh hati dan rasa sayang kami kepada Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Sumihar, Ibu Widya Wiryati, Ibu Yohana, Ibu Livensian, Ibu Nurmala, Ibu Silvi Verina, Ibu Sumiati, Bapak Ridwan Kurniawan, Bapak Lambertus Afaratu, untuk orang tua kami, Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Teo, Oma Heni Cahya. Dan kami mengingat untuk keluarga almarhum Bapak Willy Suryadi. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan bagi anak mantu dan cucu-cucu, dan khususnya keluarga Bapak Edgar dan Ibu Neneng. Tuhan urapi dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan tangan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa ya Bapa Allah yang luar biasa untuk kehidupan sekarang ini, untuk kesehatan, pemulihan, kegiatan dan juga rencana pemerintah dalam vaksinasi. Tuhan yang mengurapi dengan hikmat kasih Tuhan sehingga banyak orang boleh terselamatkan dalam masalah COVID-19. Kami juga berdoa untuk kekhawatiran menghadapi masalah ekonomi, resesi ekonomi. Tuhan sang empunya kehidupan, sumber berkat, berikan kepekaan untuk melihat berkat-berkat Tuhan yang melebihi hal-hal materi. Sehingga semua ini boleh menjadi kekuatan dan semangat dan keberanian untuk bekerja lebih lagi, kreatif lebih lagi, dan mengubah hidup kami untuk jadi lebih sederhana. Tuhan tolonglah, begitu juga anak-anak kami yang membutuhkan biaya dalam kuliah dan persekolahan dan masa muda mereka. Untuk terus Tuhan pelihara setiap pada jalan Yesus Kristus sampai maut memisahkan. Tuhan urapi juga ya Tuhan untuk kehidupan saudara-saudari kami yang berulang tahun. Tuhan tolong dan berkati. Untuk saudari Deborah Masniari Hutapea, untuk saudara Deren Abner Suryadi, untuk saudari Rita Supianti, untuk saudari Mursida, untuk saudara Dodi Sutejo, untuk saudari Regina Johannes Wahyudi, untuk Ibu Haryati Gani. Tuhan yang mengurapi dengan penyertaan dan hikmat kasih Tuhan. Ya Allah yang luar biasa dalam Yesus Kristus, sertailah dengan kepekaan untuk merasakan tuntunan-tuntunan kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami. Kau juga memakai dan membarui GKI Delima untuk terus membarui diri, menghadirkan kasih Yesus Kristus dan menjadi rumah cinta Tuhan dalam kehidupan keseharian kami, dalam perjalanan kehidupan keseharian gereja dan pelayanan kami. Dalam Yesus kami berdoa, sama dengan doa yang Engkau ajarkan dalam hidup kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan,
melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.